Shalom Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berdiam dekat di hatinya Tuhan. Dan di sanalah kita akan temukan cintanya Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pertolongan penyertaan dari Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang, kami menyembah Tuhan, kami memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan satu pujian ini. Ajarku berdiam dekat hati-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab hanya ini yang kita dambakan, yaitu hanya hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Engkau menanti, di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yes, ajar kami berdiam dekat hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan hidupku, hidupku hanya untuk Engkau Tuhan. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku
berdiam dekat di hatimu. Katakan ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita mau katakan sekali lagi, oh Tuhan, kami mau dambakan hadir-Mu. Ku damba hadir-Mu. Inilah rindu. Sekali lagi, oh ku damba hadir-Mu Tuhan. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku, yes, kagum kami kagum akan akan kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan-Mu, Dan nafasku, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. ajarku berdiam dekat di Hatimu, Sebab hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu, dan kami kagum akan setiap kebaikan-Mu. segenap Hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami dekat dengan-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Kita tahu bahwa tema yang diberikan oleh gembala kita disukai oleh Tuhan. Disukai oleh Tuhan itu bukan hanya secara khusus saja, tapi secara umum. Bahkan Tuhan merelakan nyawanya di atas kayu salib demi kita semua, untuk menebuskan semua dosa-dosa kita. Aturan kita mati karena Allah begitu besar kasih-Nya, lalu Dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menggantikan kita. Itu secara umum. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri tema menjadi umat yang disukai Tuhan. Menjadi umat yang disukai Tuhan. Kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 45.
sampai 47. Saya akan baca bagi kita. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai, garis bawahi, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Sekali lagi saya beri tema hari ini menjadi umat yang disukai Tuhan. Ini berbicara bagaimana cara hidup jemaat pada mula-mula. Jemaat pada mula-mula mereka percaya kepada pengajaran para rasul pada waktu itu. Sebelumnya jemaat-jemaat ini adalah belum mengenal Allah, belum mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan pada akhirnya mereka bertobat ketika mereka mendengarkan pengajaran Rasul Paulus pada waktu itu, khususnya Rasul Petrus ketika dia menyampaikan berkhotbah. Maka semua jemaat-jemaat itu mereka mendengarkan dan mereka percaya bahwa pengajaran yang diajarkan oleh Rasul itu adalah pengajaran yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Dan sehingga jemaat-jemaat memberikan diri dibaptis, menyerahkan diri dibaptis dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu cara hidup jemaat pada mula-mula. Ketika mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, lalu mereka saling bertekun dalam pengajaran-pengajaran Rasul Paulus dan seterusnya pengajar-pengajar pada waktu itu. Mereka bersatu hati, mereka bersama-sama, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah masing-masing. Itu salah satu kehidupan jemaat pada mula-mula. Cara hidup orang percaya harus didasarkan dengan kasih Kristus untuk menjadi saksi Tuhan. Ada 2 poin yang kita harus perhatikan tentang menjadi umat yang disukai Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, membangun relasi kepada Tuhan dengan setia. Jemaat pada mula-mula mereka terus berdoa. Setelah Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka, mereka percaya bahwa Roh Kudus ada kehidupan mereka. Seperti juga sebelumnya sewaktu mereka menantikan Dia, mereka tak putus-putus berdoa. Sebab doa tidak akan pernah tergantikan sampai nanti Yesus datang. Mereka membangun hubungan kepada Allah dengan setia, bertekun, berdoa, bersama-sama, menyembah Tuhan. Itu kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sekarang ini? Apakah kita mau membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan setia ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi rintangan? Maka kita mulai meninggalkan Tuhan.
Apakah kita juga baru kita mau membangun relasi kita kepada Allah dengan setia ketika kita diberkati? Ketika kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, bahkan setiap usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan. Apakah baru kita mau membangun relasi kita kepada Allah? Membangun relasi kepada Allah dengan setia itu adalah salah satu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan berkata tadi, mereka terus berdoa. Siapa mereka? Jemaat. Jemaat siapa? Jemaat mula-mula. Dan saya percaya hari ini juga jemaat Gereja Chapal Putih setia berdoa kepada Tuhan. Amin. Setia beribadah kepada Tuhan. Bertekun di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang disukai oleh Tuhan. Coba renungkan. Kehidupan jemaat mula-mula, umat Tuhan mula-mula pada waktu itu, hidup mereka itu saling membagi, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Bahkan firman Tuhan tadi dikatakan di sini, Bapak Ibu, dan bertekun, dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka tidak bosan-bosan datang kepada Tuhan. Mereka tidak bosan membangun relasi kepada Allah dengan setia, karena mereka percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong mereka dari setiap masalah, dari setiap persoalan mereka. Amin. Saya ajak jemaat Tuhan di tempat ini, kita mau membangun relasi kita kepada Tuhan dengan setia. Setia berbicara bukan hari ini, tapi hari terus sampai Tuhan panggil kita. Amin. Itu poin pertama. Membangun relasi kepada Tuhan dengan setia. Yang kedua, poin kedua, membangun relasi kepada sesama dengan baik. Membangun relasi kepada sesama dengan baik. Kita akan buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Dikatakan di sini, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Bukan 1 orang, bukan 5 orang, bukan 10 orang, bukan 100 orang, tapi semua orang-orang di situ disukai kehidupan jemaat mula-mula. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya hari ini, ketika kita membangun relasi kita dengan sesama, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita menjadi terang, kita menjadi saksinya, kita menjadi berkah. Ada hubungan kita. Ketika kita membangun hubungan kita kepada Tuhan, maka di dunia ini kita juga harus membangun hubungan kita, membangun relasi kita dengan baik kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita, karena kita adalah orang yang beriman. Amin. Karena kita orang yang percaya kepada kasih Kristus. Amin. Ada 2 poin yang harus kita belajar pada pagi hari ini, yaitu adalah membangun relasi kepada Allah dengan setia. Yang kedua adalah membangun relasi kepada sesama dengan baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi patokan kehidupan kita, menjadi penolong dalam kehidupan kita, menjadi iman kita, dan kita imani atas pengajaran firman ini. Dan kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula Tuhan saling mengasihi, saling melayani, bertekun bersama-sama, saling memberi motivasi, dan pada akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka. Demikian juga dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi terang-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap kelemahan, setiap kekurangan kami dalam relasi kami sesama, dalam relasi kami, hubungan rumah tangga kami, saudara-saudara kami. Apabila ada relasi yang tidak benar di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar menjadi jemaat yang disukai oleh Tuhan seperti jemaat mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau dekat terus dengan Tuhan. Mari katakan, inilah rindu kami Tuhan. Haleluya Yesus. Untuk tetap ada dalam hadirat-Nya Tuhan. Amin. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu. Kami mau membawa sembah kami, pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Dan selamanya kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap
mengejar hadir-Mu Tuhan. Sebab kami rindu untuk diam dekat dengan-Mu Tuhan, untuk mengikuti setiap kebaikan-Mu, merasakan kebaikan-Nya Tuhan. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu ya Bapa. Kerinduan kita di hadapan Tuhan, nyatakan dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau tahu setiap hati kami. Bapa, Engkau tahu bahwa kami rindu untuk diam dekat dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk diam dekat dengan Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus memandang kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengejar hadir-Mu dalam kehidupan kami. Wajah-Mu terus Tuhan, kami mau merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Sembahku
Selamanya kami mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan bahwa Engkau saja cukup Tuhan dalam kehidupan kami. Hati kami penuh Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan, hidup kami menyatakan kebesarannya Tuhan. Hidup kami menyatakan bahwa hidup kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami hidup dalam kebaikan Tuhan yang bahkan tidak bisa kami balas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh datang kepada Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah ya Bapa, setiap kata dari firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kehidupan kami Tuhan pegang. Kami percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Haleluya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Hidup kami aman Tuhan. Ini akan kami pegang terus Tuhan. Kami mau pegang terus janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk berkata terima kasih. Ajar kami untuk mengucap syukur atas setiap yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan pekerjaan kami pada hari ini, sekolah kami, studi kami pada hari ini. Kami serahkan usaha kami pada hari ini. Bahkan kami serahkan juga setiap kegiatan kami pada hari ini Tuhan. Hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.